Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan di sini aku mau sharing-sharing lagi buat kita para mua dan juga buat para calon pengantin ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kan lagi viral tuh yang videonya MUA hits asal Malang, yaitu Khadijah Az-Zahra, yang dia itu merasa sedih gitu ya. Dia udah katanya udah dimaki-maki, udah dimarah-marahin sama keluarga pengantin dia gitu, yang katanya alasannya karena look make upnya itu nggak sesuai sama keinginannya. Padahal menurut Khadijah Az-Zahra sendiri itu make upnya itu udah sesuai sama requestan pengantin. Nggak cuma make up aja, pihak keluarga juga, terutama ibu dan budenya katanya itu mengkritiki, istilahnya mengkomplain tentang busananya, terus heelsnya. Itu videonya tadi itu dia bagiin di IGTV Instagram pribadinya Khadijah Az-Zahra Makeup, dan kalian juga bisa langsung lihat ke sana gitu kan kalau memang mau lihat langsung. Terus dia juga bikin captionnya kayak gini nih, nasib perias ya dibawelin keluarga pengantin. Kejadian ini persis aku alami beberapa hari yang lalu. Dimaki habis-habisan gara-gara lipstick. Mantannya minta nude lah, pas bude, tante, tetangga masuk kamar pada komen ini lipstick kayak mayat gitu, dan bla bla bla, bahas segala macem. Padahal itu mau dan requestnya pengantinnya sendiri. Baju pengantin yang milih juga pengantin sendiri juga dibahas. Katanya bajunya begini, begitu, kurang ini, kurang kenapa harus warna gini gitu kan. Nah itu padahal itu pengantin milih sendiri, pas fitting dia juga milih sendiri. Aku bawa selop yang tingginya 7-9 cm. Karena normalnya pengantin rata-rata sanggup pakai sandal tingginya itu segitu. Jadi kalau mau lebih tinggi dari itu ya bawa sendiri atau pesen sendiri, dan sudah disampaikan dari awal. Alhasil dimaki habis-habisan gara-gara nggak bawa sendal yang 20 cm. Lah kalau mau 20 cm ya pesen sendiri. Tapi budenya manten nggak mau tahu dan ngomel nggak karuan ke tim aku. Padahal mantennya nggak bisa pakai sendal tinggi. Capek, tapi keluarga manten ya Allah ikut campur dan jadi kompor. Yang awalnya manten ini bahagia, aman, tentram, jadi bad mood karena keluarga yang ngompor-ngomporin. Padahal manten suka banget make up dan segala macam, gara-gara kompor jadi suasananya panas banget gitu. Dari kejadian yang dialami sama Khadijah Az-Zahra ini sebenarnya udah banyak banget perias-perias yang memang mengalami hal yang serupa. Cuman mungkin mereka enggak up, atau mereka itu up tapi enggak seviral si Khadijah Az-Zahra ini kan. Jadi sebenarnya memang tantangan tersendiri buat para perias-perias MUA gitu kan, kalau ketemu sama yang keluarganya modelan begitu. Jadi dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajarannya nih, baik buat muanya sendiri maupun buat pengantinnya. Dan sekarang kita mulai dulu dari pelajaran buat si muanya ya. Sebagai MUA memang kita itu memang benar-benar harus tahan banting atas segala situasi dan kondisi, atau sama berbagai macam watak dan sifat orang. Karena apa? Kita itu bakalan ketemu banyak banget sama klien gitu kan, yang punya watak dan kepribadian masing-masing. Dan ini buat kalian nih para mua baru atau calon mua, ini memang harus kalian pelajari juga. Karena apa? Kalian itu bakal mengalami, istilahnya bakal ketemu sama situasi seperti ini gitu. Karena aku juga udah pernah beberapa kali mengalami situasi yang sama seperti Khadijah Az-Zahra. Terus ada salah satu, memang dari kejadian-kejadian itu salah satunya memang bikin aku yang benar-benar drop. Karena waktu itu kejadiannya memang pas aku lagi hamil, dan juga sampai tantenya atau siapanya itu sampai nunjuk-nunjuk ke tim aku, dan disitu benar-benar aku kayak nggak terima. Tapi ya gimana lagi, memang kita harus benar-benar bisa mengolah mood kita harus bisa mengolah suasana hati kita. Jangan sampai
karena kita jengkel gitu ya sama keluarganya, terus kita jadi kerjanya nggak maksimal, otomatis nanti ya kasihan juga sama sama keluarga gitu kan. Nah, sebelum make upin pengantin ya, kamu pastikan dulu, kita pastikan dulu sama pengantin udah membicarakannya sama keluarganya, sama mamanya, sama budinya, sama tantenya. Kamu pastikan dulu, pastikan dulu bahwa pengantin itu udah ngomong sama keluarganya look seperti apa yang dia pengen, yang dia mau. Sebenarnya hal itu bukan jadi urusan orang-orang wanita-wanita zaman dulu ya, maaf, maksudnya seperti ibu bude itu kan mereka hidup di zaman mereka muda di zaman mereka menikah di zaman mereka make upan dengan model di zaman mereka. Jangan samakan make up zaman dulu disamain sama make up yang lagi happening zaman sekarang. Jadi ya kita minta tolong sama pengantin gitu kan, kita minta tolong sama pengantin, suruh menjelaskan dulu, mah nanti make upnya aku pengennya kayak gini loh gitu. Jadi kalau udah kayak gitu kan nanti istilahnya mamanya atau budinya itu tahu loh make up yang dipengenin pengantin itu yang kayak apa. Nah, setelah make upinnya kelar, kita kasih kaca ke pengantin gitu kan. Kalau aku ya, biasanya setelah make upin kelar, aku kasih kaca ke pengantin, terus aku tanya, gimana? Ada yang mau dikoreksi enggak? Ada yang mau dirubah enggak? Misalnya warna lipstick, warna blush on gitu kan. Jadi tanya dulu ke pengantinnya. Kalau pengantin udah oke mbak, ya sudah, tugas kita menyenangkan dan apa ya istilahnya, memuaskan klien itu udah terpenuhi. Dan yang perlu jadi patokan, kita ini menyenangkan pengantin ya, menyenangkan pengantin. Jadi kepuasan pengantin itulah tujuan kita. Kalau pengantin udah suka ya sudah gitu, kita udah tercapai gitu tujuan kita. Nah, kalau semuanya itu udah, kok ternyata masih ada komplainan dari keluarganya, entah mamanya, entah budinya, entah siapanya gitu, kita minta pengantin buat ikut menjelaskan bahwa itu make up look seperti itu memang keinginan si pengantin itu sendiri gitu. Jadi kalau memang pengantinnya udah yang menjelaskan sendiri bahwa ini loh, ini memang kemauan aku, kayak gini memang kemauan aku gitu, ya kita aman. Nah, sekarang kita lanjut ya buat pelajaran buat si pengantinnya gitu. Yang pertama nih ya, jadi kalau misalnya kamu udah memilih salah satu mua, otomatis kamu suka kan sama mua itu, sama hasil makeup mua itu, karena kamu udah lihat portofolionya, karena kamu udah follow Instagramnya gitu kan. Jadi kalau memang kamu udah percaya, udah mau memilih mua tersebut, harusnya kamu memang benar-benar percayakan semuanya sama muanya. Jadi kalau memang kamu udah request dan muanya udah menyanggupi, kamu percaya aja sama muanya. Jangan sampai hari H kamu itu bakalan rusak karena komentar-komentar orang yang mungkin saja nggak tahu tren make up sekarang itu kayak apa. Karena namanya MUA, mereka itu udah belajar, mereka itu udah pasti ikut seminar kemana-mana, mereka itu udah mempelajari semua hal tentang make up. Jadi udahlah, percaya aja sama muanya. Karena apa? Mua itu lebih tahu loh lipstick yang bagus buat wajah kamu kayak apa, terus foundation yang bagus buat wajah kamu yang apa, warnanya yang apa, eyeshadownya yang apa, mata yang kayak mana, alis yang kayak mana. Itu mereka udah lebih tahu daripada budemu ataupun ibumu. Jadi kalau memang kalian itu udah bener-bener pengen hari H kamu memang benar-benar sempurna ya, kamu percayain aja sama muanya. Nah, tips buat pengantin lagi nih ya, kalau misalnya kalian itu udah sebelum hari H ya,
kamu baru pulang fitting dari tempat vendor kamu atau mua kamu langsung ceritakan ke orang tua kamu, ke ibu kamu, ke bude kamu, atau ke keluarga kamu gitu ya. Kamu ceritakan, kamu pengennya tadi request look kayak apa, kamu milih bajunya yang kayak apa, warnanya apa, bentuknya kayak mana. Foto dong, kalau pas fitting kamu minta fotoin dulu sama pasangan kamu atau sama orang yang ada di situ. Kamu ceritakan sama keluarga kamu, jadi kamu nanti begitu hari H kamu nggak bakalan direcokin lagi sama komentar-komentar mereka gitu. Jadi bicarain aja sebelum hari H, bicarain sama keluarga kamu kalau kamu milih bajunya kayak apa, look make upnya kayak apa, terutama sama ibu kamu ya. Jadi kamu ceritain aja sama ibu kamu itu. Jadi jangan sampai hari H kamu bukannya bahagia malah mood kamu rusak, nggak mau kan kayak gitu. Nah, tips selanjutnya nih ya, jaga situasi dan kondisi keluarga kamu. Kamu sebagai pengantinnya memang harus bisa menjaga situasi dan kondisi keluarga kamu. Jangan sampai suatu saat keluarga kamu bakalan malu karena memang ada beberapa mua yang mau dan mampu memviralkan dibilang aib keluarga kamu gitu. Jadi kalau menurut aku semua kendali ada di kamu sih. Kalau kamu memang mau pernikahan kamu berjalan sesuai rencana kamu, sesuai impian kamu, ya kamu juga harus bisa mengkondisikan keluarga kamu. Ingat loh, sekarang itu zamannya sosial media yang memang dengan sekali sentuh, sekali pencet aja, sekali klik aja udah viral kemana-mana. Dan itu jejak digital itu bakalan, anak cucu kamu bakalan tahu gitu. Tips selanjutnya ya, kamu harus bisa jaga mood perias kamu, mood mua kamu. Jadi jangan sampai mua kamu itu moodnya rusak gara-gara omongan dan bahasa keluarga kamu. Karena apa? Beberapa mua ada sih yang memang karena udah sakit hati, mereka itu udah gelap mata dan gak peduli sama job dia, sama kerjaan dia. Otomatis make upnya yang tadinya bagus bisa dijelek-jelekin atau pokoknya dijelek-jelekin lah. Kalau kamu memang gak mau hal itu terjadi, jaga mood MUA kamu. Nah, jadi kalau misalnya udah ketemu sama situasi yang memang nggak bisa dihindari, seperti ada yang nyinyir tiba-tiba, harusnya pengantin bisalah bantuin MUA-nya buat ngomong bahwa emang aku maunya lu kayak gini, emang aku maunya kayak gini. Jadi jangan sampai hari H kamu itu menjadi rusak gara-gara nyinyiran orang lain yang mungkin memang nggak bener-bener nggak ngerti make up gitu kan. Oke, itu tadi beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari curhatan Khadijah Azahra. Jadi itu bisa buat pelajaran buat MUA-nya ataupun buat kalian yang mau nikah. Jadi kalau menurut aku harus sama-sama punya prinsip maunya gimana, apalagi semua poinnya ada di pengantin. Oke lah, sekian dulu video aku kali ini. Semoga video aku bermanfaat buat kalian, dan kalau kalian memang suka sama video-video aku, boleh kalian subscribe aja, kalian like ataupun komen biar banyak orang yang tahu video aku. Oke, terima kasih udah simak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, see you next, bye bye.